Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 29 Aku Mau Kamu Sekarang. Apa kamu siap? Aku nggak pernah berpura-pura jadi gay awalnya. Tapi karena semua orang mulai membicarakannya, akhirnya aku mengabulkan keinginan mereka. Kencana awalnya marah besar saat mengetahui berita tersebut. Tapi terserahlah, aku tak peduli. Aku malah jadi semakin menjadi mengusili perempuan kepo itu. Tapi apapun yang Kak Kencana lakukan itu kan demi kebahagiaan Pak Dokter. Nggak terbayang kalau Pak Dokter jadi nikah sama perempuan itu. Dan dia masih menjalin hubungan sama papa mertua. Pasti Pak Dokter akan makin hancur. Ucap Azura sambil geleng-geleng kepala. Dan satu lagi, kita nggak bakal mungkin menikah. Sahut Arkandra cepat. Azura memalingkan wajahnya saat Arkandra mengucapkan itu. Ia tak boleh terpengaruh dengan kata-kata manis suaminya itu, tekannya dalam hati. Jahat banget sih perempuan itu, nggak bersyukur banget jadi orang. Udah punya suami tampan, kaya, sayang sama dia. Punya pekerjaan bagus, nggak ada kekurangan. Kalau aku ada di posisinya seperti saat itu, pasti aku akan setia mati-matian. Kalau perlu aku pelukin tiap hari, supaya nggak ada yang bisa ambil Pak Dokter dari aku. Dapetin Pak Dokter itu susah banget, butuh perjuangan dan pengorbanan besar. Rugi banget lepasin orang kayak Pak Dokter, dasar perempuan bodoh. Aku yakin, dia pasti nyesel sekarang. Karena itu dia temuin aku biar aku menjauh dari Pak Dokter. Azura dengan cepat membekap mulutnya yang keceplosan. Arkandra mengangkat alisnya, seolah meminta penjelasan dari Azura membuat gadis itu jadi gelagapan. Enggak, maksudnya pas dia ngomong sama Pak Dokter tempo hari itu loh. Kilahnya tak ingin memberitahukan perihal kedatangan Finlandia ke apartemen mereka. Arkandra menarik telapak tangan Azura dan menggenggamnya erat sambil menatapnya lekat. Ra, abaikan saja perkataannya. Jangan kamu simpan dalam hati, dia itu hanya iri. Jangan pergi. Azura membolakan matanya saat mendengar penuturan itu. Pak Dokter, tahu. Arkandra mengangguk. Aku udah cek rekaman CCTV. Aku juga lihat kamu nangis sendirian. Kenapa kamu pendam kesedihanmu sendiri? Aku. Arkandra lantas menarik pundak Azura. Dan mendekapnya erat sambil mengusap punggungnya. Menangislah, jangan pendam segala kesedihanmu. Menangislah, ada aku di sini. Mendengar itu, Azura lantas kembali menumpahkan tangisnya. Ia butuh bahu untuk bersandar. Ia butuh pelukan erat yang menguatkan. Ia butuh usapan untuk menenangkan. Ia butuh seseorang yang mampu mendengarkan. Setelah tangis Azura agak mereda, Arkandra pun menyeka sisa-sisa air mata itu dengan ibu jarinya. Terima kasih Pak Dokter, maaf, bajunya jadi basah. Cicit Azura seraya menunduk dan memilin jemarinya. Tak perlu minta maaf,
kan yang basahin tukang cucinya sendiri. Canda Arkandra. Azura mencebik disebut sebagai tukang cuci. Beneran kamu bisa setia? Maksudnya? Itu tadi, kamu bilang kalau kamu di posisi dia saat itu. Kamu bakal setia mati-matian, apa itu benar? Tanya Arkandra sambil memegang dagu Azura hingga mata mereka saling bersirobok. Iya, kalau aku jadi dia, aku bakal setia sama Pak Dokter. Yang aku tanya itu kamu, Ra, istri aku, Azura Karenina. Apa istriku ini akan benar-benar setia bila berada di posisi seperti itu? Ucap Arkandra lagi. Jantung Azura tersentak, apalagi saat perlahan tangan Arkandra merayap di belakang tubuhnya. Lalu menariknya hingga tubuh mereka berdua merapat. Pak Dokter. Azura kikuk sendiri dengan posisi mereka saat ini. Apalagi nafas Arkandra tepat menerpa wajahnya. Membuat Azura nyaris kehabisan oksigen karena menahan nafas. Jangan panggil saya Pak Dokter, saya bukan dokter kamu, tapi suami kamu. Tekan Arkandra dengan sorot mata teduh. Pak Dokter, tolong jangan permainkan saya. Cicitnya dengan wajah tertunduk dalam. Saya tahu, Pak Dokter tak pernah menginginkan saya. Jadi jangan beri saya harapan kalau hanya demi menghibur saya mohon. Timbul Azura lagi dengan mata berkaca-kaca. Jangan sok tahu. Memangnya kamu bisa membaca hati dan pikiran saya? Siapa yang bilang saya tidak menginginkan kamu? Dokter sendiri yang bilang. Kalau dokter tidak akan mungkin menyukai saya. Apalagi tertarik dengan saya meskipun saya telanjang sekalipun. Ujar Azura mengingatkan perkataan Arkandra tempo hari. Dokter takkan mungkin mau tidur sama saya apalagi saya. Nafas Azura tiba-tiba tercekat saat teringat peristiwa pelecehan yang ia alami. Aku tarik kembali semua omong kosong itu. Aku mau kamu sekarang, apa kamu siap? Bisik Arkandra lirih di samping telinga Azura membuat gadis itu meremang. Azura tertegun di tempatnya. Mulutnya terbuka ingin menjawab, tapi entah mengapa pikirannya tiba-tiba kosong saat ini. Ia belum mampu mencerna apa yang dikatakan Arkandra barusan, di saat Azura sedang sibuk dengan pikirannya sendiri. Dengan pandangan fokus ke arah manik legam milik suaminya, tiba-tiba Arkandra menyapukan bibirnya di atas bibir Azura. Membungkamnya dengan hangat, lembut, dan penuh kasih sayang, membuat Azura membelalakan matanya tak percaya. Dengan apa yang barusan Arkandra lakukan, perlahan, mata Azura terpejam menikmati sapuan lembut di bibirnya itu. Ketika ciuman itu makin diperdalam, tiba-tiba Azura mendorong dada Arkandra. Hingga ciuman terlepas menyisakan tanda tanya di benak Arkandra. Bukankah biasanya Azura sangat menyukai kontak fisik terjadi di antara mereka? Lalu kenapa? Tidak dok, jangan lakukan itu. Aku kotor Pak Dokter. Aku kotor, aku menjijikan. Hiks. Aku gak pantas buat Pak Dokter.
Pak dokter pantas mendapatkan gadis lain yang lebih baik. Aku udah kotor, Pak dokter. Aku hanyalah gadis yang menjijikan. Aku nggak pantas buat Pak dokter. Raung Azura seraya menutup wajahnya dengan kedua telapak tangannya. Ia meraung dan merintih, benaknya kembali teringat. Saat tangan-tangan kotor itu menjamah tubuhnya, menciumi kulitnya hingga meninggalkan jejak. Yang membuat merasa jijik dengan dirinya sendiri. Arkandra lantas segera menarik Azura ke dalam pelukannya. Mendekapnya dengan erat, tubuh Azura bergetar hebat dalam pelukannya. Dapat ia rasakan betapa istrinya itu terpuruk dengan apa yang bajingan itu lakukan. Darah Arkandra rasanya kembali mendidih mengingat hal tersebut. Karena perbuatan mereka, istrinya jadi terpuruk seperti ini. Arkandra terus memeluk Azura dengan erat seraya mengusap punggungnya dengan lembut. Ia biarkan istrinya itu menumpahkan segala beban yang menghantam jiwanya dalam pelukannya. Arkandra terus memberikan ketenangan hingga perlahan Azura mulai tenang. Tangisnya pun mulai mereda, menyisakan isakan kecil di bibirnya. Ra, tatap mataku. Titah Arkandra seraya mengangkat dagu Azura agar menatap matanya. Mata Azura masih terlihat basah karena bulir itu belum benar-benar berhenti. Ra, aku mau kamu sekarang. Hanya kamu, yang aku mau hanya kamu. Aku sangat-sangat menginginkanmu. Ujar Arkandra seraya menyeka lelehan asin yang membasahi pipi Azura. Tapi... Shoot! Potong Arkandra mendesis sambil meletakkan jari telunjuknya di depan bibir Azura. Kamu nggak kotor, Ra. Kamu bersih, kamu cantik, tubuhmu indah, kata Arkandra sambil membuka satu persatu kancing piyama yang melekat di tubuh Azura. Rambutmu juga sangat indah saat terurai dan harum. Lirihnya seraya menciumi ujung rambut Azura yang memang sangat harum dan Arkandra menyukainya. Jangan mengingat sentuhan lelaki lain lagi, aku tak suka, tegas Arkandra. Mulai saat ini, yang harus kau ingat adalah sentuhanku, hanya aku. Karena kamu adalah milikku dan hanya milikku. Gumam Arkandra seraya mengecupi leher Azura. Sampai gadis itu melenguh saat gelenyar aneh itu mulai menguasai akal sehatnya. Kini gelora asmaranya kian menyeruak memenuhi rongga dada dan pikirannya. Berkumpul dalam satu titik dalam kabut gairah. Perlahan, Arkandra membaringkan tubuh Azura lalu mengungkungnya. Tangan Arkandra menuntun tangan Azura agar mengalung di lehernya. Dada Azura seakan meledak karena sensasi menggelitik itu. Sentuhan Arkandra membuainya hingga menimbulkan sensasi melayang. Ini sungguh menakjubkan, sangat berbeda dari saat-saat ia menggodanya dahulu. Sensasi ini sungguh luar biasa hingga rasanya ada yang meletup-letup di dalam sana. Bibir keduanya kini kembali berpagutan mesra. Kimono tidur yang dikenakan Arkandra beserta kain lainnya pun telah tanggal entah kemana. Begitu juga dengan Azura. Arkandra telah melepasnya tanpa gadis itu sadari. Kini mereka berdua sudah sama-sama polos. Tak ada sehelai benang pun yang tersisa. Arkandra memperdalam ciumannya.
dengan tangannya sibuk menyentuh titik-titik sensitif Azura. Sentuhan itu begitu membuai hingga nyaris melumpuhkan saraf-saraf tubuhnya. Desahan pun tanpa sadar meluncur dari bibir tipis sang istri. Membuat gelora itu kian menjadi, "Pak Dokter, hentikan jika kamu hanya ingin meninggalkan saya di..." Tengah-tengah jalan seperti biasanya, lirih Azura memperingatkan Arkandra dengan mata sayunya. Ia takut terbuai dan melayang tinggi lalu terhempas ke bumi. Ia tidak sanggup bila harus kembali merasakan dicampakkan. "Aku akan tuntaskan semua ini. Jangan berpikir macam-macam, cukup nikmati. Yang kuinginkan saat ini hanya kamu, Ra. Hanya kamu, istriku, Pak Dokter." "Sudah saya katakan aku bukan dokter kamu, Mas Ark." Pekik Azura saat tiba-tiba Arkandra menerobos dinding pertahanannya dan menyatukan miliknya di dalam pusaran surgawi Azura. Terlihat bulir-bulir bening mengalir dari sudut netra Azura saat Arkandra berhasil mengoyak sesuatu yang berharga bagi perempuan. Yang sudah tidak gadis lagi itu. Ada sebuah kebanggaan di sudut hati Arkandra. Saat tahu kalau istrinya itu telah benar-benar menjaga dirinya dengan baik, walaupun diterpa berjuta kesulitan. Ternyata istrinya itu tetap mampu mempertahankan kehormatannya, hanya untuk suaminya, yaitu dirinya sendiri. Arkandra tersenyum saat melihat nafas Azura kian memburu, ketika ia mulai menggerakkan dirinya di dalam pusaran surgawi sang istri. Desahan demi desahan kini telah memenuhi ruangan itu. Peluh pun kian membanjir seolah ikut berpacu dalam hentakan gelombang hasrat. Hingga semua rasa kini berkumpul menjadi satu yang padu. Mereka pun melenguh dan menjerit secara bersamaan. Seiring tibanya mereka di puncak kenikmatan yang luar biasa indahnya, pergumulan mesra telah berhasil kedua insan itu lakukan dengan penuh gelora asmara. Mereka begitu menikmati pengalaman pertama mereka itu dengan penuh sukacita. Mereka tanggalkan semua keraguan yang pernah menyesaki benak keduanya. Tak ada satupun yang tahu alasan Arkandra menolak Azura selama ini. Karena dirinya selalu dibayang-bayangi adegan tak senonoh antara ayah dan kekasihnya. Lebih tepatnya mantan kekasih. Dia tidak ingin tidur dengan perempuan manapun maupun Azura. Karena setiap melihat adegan ranjang, maka yang terlintas di benaknya adalah ayahnya dan Finlandia. Bahkan terkadang, adegan itu merasuk ke dalam mimpi buruknya, membuatnya kian jengah. Demikianlah alasan Arkandra selalu menolak segala upaya Azura yang menggodanya mati-matian. Nafsunya tiba-tiba turun, moodnya bercinta pun hancur seketika. Kadang ia merasa tak tega dengan Azura. Karena ia seakan telah mencampakkannya. Ia tahu pasti Azura merasa kecewa bahkan sakit hati, tapi ia tak berdaya. Ia belum mampu menyingkirkan segala bayang-bayang memuakkan itu dari benaknya. Ia hanya bisa pura-pura bersikap tenang di depan Azura, seolah-olah ia tidak menginginkan Azura. Padahal, tidak mungkin bukan ia mau mencumbu bahkan menjamah tubuhnya, bila ia tidak memiliki rasa ataupun ketertarikan apa-apa pada wanitanya tersebut.
Arkandra kini tengah mempercepat tempo kali ketiganya di pusara surgawi Azura. Nada-nada indah bersahut-sahutan saat mereka hampir mencapai puncak bersama, membuat mereka semakin dalam dan makin dalam lagi. Menyelami keindahan dan kenikmatan surga dunia tersebut, Azura kian terengah, begitu pula Arkandra. Kemudian mereka pun menjerit bersamaan saat mereka berhasil mencapai puncak untuk ketiga kalinya tersebut. Arkandra kembali mencumbu bibir Azura dengan mesra dan memeluknya erat untuk menunjukkan penghargaan atas apa yang baru saja mereka lakukan. Sebagai seorang suami, sudah seharusnya ia memberikan penghargaan setelah dahaganya terpuaskan oleh raga sang istri. Bukannya langsung tertidur atau memberikan punggung dengan acuh tak acuh. Sejatinya percintaan itu melibatkan dua insan. Dan memberikan penghargaan kepada pasangan merupakan upaya untuk makin mengeratkan ikatan. Arkandra berguling ke samping, seraya menatap lekat wajah Azura yang masih terengah. Sebagai bukti kehebatannya membuat sang istri kehilangan daya, Arkandra tersenyum seraya mengusap peluh yang bercucuran di dahi Azura, kemudian menarik kepalanya agar bersandar di dadanya. Jadi ini perempuan yang suka sesumbar akan memuaskanku belasan ronde? Baru 3 ronde aja udah kayak gitu, apalagi belasan. Ejek Arkandra kemudian tersenyum dan mengecup puncak kepalanya. Azura mengerucutkan bibirnya lalu mencubit lengan sang suami. Tadinya ia ingin mencubit perut, tapi ternyata perut Pak Dokter kesayangannya itu sangat kencang. Tak ada kulit yang bisa dia jadikan sasaran cubitan. Padahal perut suaminya itu tidak kotak-kotak seperti CEO yang katanya memiliki body six-pack. Tapi tetap saja perut itu begitu kokoh tanpa lemak. Membuat Azura kesulitan mencubitnya. Alhasil, ia berpindah mencubit lengan sekuat tenaga. Membuat Arkandra mengaduh namun selanjutnya terkekeh. Namanya juga baru pertama, sakit tahu. Delik Azura membuat Arkandra makin mengeratkan pelukannya. By the way, kenapa Mas Arkan tiba-tiba berubah pikiran dan mau menyentuhku? Tanya Azura tiba-tiba sambil menatap lekat netra Arkandra yang masih memeluknya erat. Menurutmu? Tanyanya balik membuat Azura menggeleng karena memang ia tidak tahu. Arkandra tersenyum lembut lalu mengecup bibir sang istri. Aku kalah, Ra. Ucapnya ambigu membuat Azura mengerutkan keningnya, makin tak mengerti. Kalah, maksudnya? Apartemen ini akan resmi jadi milik kamu plus uang 100 juta seperti yang aku janjikan. Ucapnya seraya tersenyum manis. Apa? Seru Azura tak percaya. Otaknya kembali flashback kedua taruhan yang sudah mereka buat. Sesaat sebelum menikah dan juga sesudah menikah. Ya. Aku, Arkandra Satya Nugraha, telah jatuh cinta kepada istrinya sendiri, Azura Karenina. Ucap Arkandra pasti tanpa keraguan sedikitpun. Azura hanya bisa tercengang dengan mulut menganga mendengar penuturan Arkandra mengenai perasaannya. Hati Azura seketika berbunga-bunga dan meletup-letup.
Bagai ada kembang api yang meledak di dalam sana. Perasaan bahagia membuncah memenuhi rongga dada. Sungguh tak terlukiskan dengan kata. Azura bukan bahagia karena akan mendapatkan uang senilai 100 juta. Dan apartemen mewah itu. Tapi karena mengetahui kalau sebenarnya Arkandra mencintainya, sungguh tak pernah terbayangkan olehnya. Kalau Arkandra akan jatuh cinta padanya, ia pikir itu hanya akan terjadi dalam mimpinya saja. Tapi ternyata Arkandra benar-benar mencintainya. Ada rasa tak percaya di benaknya. Bagaimana mungkin lelaki sesempurna Arkandra mencintai dirinya? Tapi inilah yang baru saja ia dengar. Apa mungkin ia hanya berhalusinasi? Apa? Bisa Mas Arkan ulangi lagi kata-kata barusan? Ujar Azura dengan wajah merona bahagia. Yang mana? Jawab Arkandra pura-pura tak paham dengan permintaan Azura. Cek, jangan pura-pura nggak tahu. Ayo Mas Arkan ucapin sekali lagi. Tapi yang romantis. Bujuk Azura manja seraya menarik lengan Arkandra. Nggak ada siaran ulang. Ujar Arkandra sambil mengulum senyum membuat Azura berdecak kesal. Kadung kesal, Azura lantas melepaskan diri dari pelukan Arkandra, lalu membalikkan badannya membelakangi Arkandra. Arkandra yang paham sang istri tengah merajuk, lantas menggeser tubuhnya untuk memeluk tubuh Azura dari belakang. Lepas, ujarnya dengan suara serak yang teredam bantal. Arkandra lantas sedikit menegakkan punggungnya untuk melihat wajah sang istri. Ternyata Azura tengah menutup wajahnya dengan bantal dengan bahu bergetar. Arkandra pun berusaha menarik punggungnya. Namun Azura tetap berupaya mempertahankan posisinya, membuat Arkandra mendesah pelan. "Kamu kenapa? Tanya Arkandra lirih seraya membenarkan helaian rambut Azura yang berantakan. Apa aku tadi hanya berhalusinasi? Halusinasi? Azura mengangguk dengan wajah tertutup bantal. Iya, tadi aku mendengar Pak Dokter ngaku kalah. Terus mengatakan telah jatuh cinta padaku. Bodohnya aku pikir itu nyata, tapi nyatanya, Hiks. Arkandra tercengang mendengar penuturan Azura, lantas menarik paksa Azura agar menatap matanya. Astaga, Ra, setelah apa yang kita lakukan kamu pikir ini halusinasi? Tanyanya tak percaya dengan pikiran sang istri. Lihat aku, dan lihat tubuh kamu, bahkan kita masih dalam keadaan telanjang. Dan kamu masih meragukan semua? Imbuhnya seraya menggelengkan kepala. Kamu tahu aku, Ra, aku nggak mungkin mau melakukan ini sama seseorang yang nggak aku cintai. Mungkin lelaki lain bisa saja. Tapi aku nggak, Ra, aku berbeda. Aku hanya ingin melakukan hal ini dengan perempuan. Yang benar-benar spesial di hatiku dan perempuan itu adalah kamu, hanya kamu. Aku hanya menginginkan kamu karena aku mencintaimu. Sejak kapan? Tanya Azura yang sudah mengangkat wajahnya. Mata mereka kini saling bersirobok.
Entah sejak kapan, mungkin sejak pertama kali kamu menciumku. Atau sejak aku menciummu di rumah sakit, atau... Kok atau semua sih, Mas Arkan beneran cinta? Atau cuma mau membuat aku merasa lebih baik aja? Kalau iya, terima kasih banyak, ujarnya dengan sendu. Kemudian kembali memalingkan wajah. Dia memang sudah merasa lebih baik. Tapi entah mengapa rasanya ia belum meyakini sepenuhnya kalau Arkandra mencintainya. Arkandra yang tahu mungkin istrinya belum yakin dengan perasaannya. Lantas memeluknya dari belakang membuat Azura tiba-tiba menegang. Dan pandangannya meremang. Begitu pula Arkandra yang kini kembali terpantik gairahnya. Ra, yakin sama aku, ucapnya. Aku memang tak tahu sejak kapan aku mencintaimu. Tapi asal kamu tahu, sudah sejak lama aku menginginkanmu. Hanya saja, bayang-bayang kelam itu sering melintas membuatku meragu. Maaf kalau aku selama ini sering mengabaikanmu. Itu karena aku terlalu takut kembali kecewa. Aku butuh waktu untuk meyakinkan diriku. Atas perasaanku padamu karena itu, malam ini untuk memastikan segalanya. Aku memantapkan hatiku untuk mengakuinya. Jadi aku mohon, yakinlah dengan perasaanku kalau aku benar-benar mencintaimu. I love you, Azura Karenina. Ungkap Arkandra penuh kesungguhan. Azura menyeringai puas saat mendengar penuturan itu. Ia pun segera membalikkan badannya menghadap Arkandra dan tersenyum semanis mungkin. Aku juga mencintai Mas Arkan. I love you too. Ucapnya membuat Arkandra tersenyum lebar dan memeluknya. Bersambung.